Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung masih di dalam pembahasan anjuran untuk bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang inti hadis ini yaitu tentang orang yang bersedekah tetapi bukan diberikan kepada orang yang tepat, artinya salah sasaran, karena berdasarkan cerita Nabi dulu ada orang yang bersedekah di tengah malam, kebetulan yang dia berikan kepada orang-orang yang selayaknya tidak berhak disedekahkan, yaitu kepada pencuri, kemudian malam berikutnya kepada penzina, kemudian malam berikutnya kepada orang kaya. Dan itu membuat kegelisahan di hatinya, apakah sedekahnya diterima atau tidak. Ternyata dia mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Tentu jawaban yang dimaksudlah jawaban dari Allah, bahwa sedekahnya kepada pencuri, penzina dan orang kaya ternyata tidak mempengaruhi pahala sedekahnya. Bahkan mudah-mudahan sedekah itu menyadarkan pencuri, menyadarkan penzina dan menyadarkan orang kaya. Jadi itu hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dengan begitu kita faham bahwa pahala sedekah itu disandarkan pada keikhlasan orang yang bersedekah, bukan pada siapa yang menerima sedekah. Tapi sebagai catatan sebelum kita sambung, Bapak Ibu, yang tidak boleh kita bersedekah kepada orang yang kita sudah tahu dari awal bahwa dia akan menggunakan sedekah kita untuk melakukan maksiat. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh bersedekah kepada penjudi yang akan menggunakan sedekah kita sebagai modal berjudi. Itu yang diharamkan. Bahkan kita bisa termasuk golongan yang ikut bersamanya bermaksiat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Jadi kata Rasulullah, setiap orang nanti di hari kiamat itu akan berdiri di padang mahsyar di bawah naungan sedekahnya sampai selesai
dibereskan pengadilannya atau hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi SAW ingin mengatakan salah satu keutamaan orang yang suka bersedekah di dunia, maka nanti ketika datangnya hari kebangkitan, yaitu setelah tiupan sangkakala yang bernama Radifah atau tiupan yang membangkitkan, lalu kemudian orang semuanya berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya dalam keadaan kaki telanjang, tidak berkhitan, dan itu dibarengi dengan panasnya matahari yang diturunkan Allah sejengkal di atas kepala. Itu semua berdasarkan hadis Nabi SAW. Di saat itu semua orang akan diukur atau tersiksa atau dia bahagia sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan ternyata di sini Nabi mengatakan salah satu kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan, dia tidak akan panas, tidak menerima panasnya matahari, dia dinaungi oleh payung yang diberikan oleh Allah dengan cara Allah. Salah satu kelompok itu adalah orang-orang yang di dunia suka bersedekah. Sedekahnya lah yang menjadi payungnya, sedekahnya lah yang menjadi tempat dia bernaung. Jadi sama seperti orang setelah beli payung lalu dia kemudian bernaung di bawah payungnya, begitulah orang-orang bernaung di bawah sedekahnya. Jadi dengan begitu, kalau bahasa sederhana kita hari ini bersedekah dan kita ternyata seakan-akan membeli sedekah itu untuk menyelamatkan diri kita. Ini golongan yang diselamatkan Allah di hari kiamat dari penderitaan di padang mahsyar. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam hadis lain Nabi menyebutkan seluruh jumlah orang-orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti sebanyak 7 golongan. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, ada 7 golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita baca hadis yang lain, itu 7 golongan itu diantaranya pemimpin yang adil. Di nomor 1 langsung pemimpin yang adil. Begitu besarnya pahala menjadi pemimpin yang adil. Kenapa nomor 1 pemimpin yang adil? Karena dengan kepemimpinannya terciptalah keadilan. Jadi begitu besarnya peranan seorang pemimpin, dia menjabat, rakyat berbahagia. Dia menjabat, rakyat menemukan keadilan di dalam hidupnya. Maka dia akan dimuliakan Allah dengan diberikan naungan di hari kiamat. Dan seterusnya orang-orang berikutnya, termasuklah pemuda yang bergantung hatinya kepada masjid, lalu kemudian orang yang saling mencintai karena Allah, lalu kemudian seseorang yang menghindari zina karena rasa takutnya kepada Allah,
dan sampai pada kalimat Nabi, yaitu orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Nah, ini orang yang akan diselamatkan Allah di padang mahsyar. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya bukan bermakna tangan kanan kita sembunyikan dari tangan kiri. Maksud Nabi adalah setelah kita bersedekah, bahkan orang-orang tidak tahu bahwa kita yang bersedekah. Itu adalah sedekah-sedekah yang terbaik, menyembunyikan amalan sedekah. Walaupun tidak semua sedekah bisa kita sembunyikan. Makanya Allah mengatakan, wa in tubdus sadaqati fa ni'ammahi. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, maka itu sudah baik. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau menyembunyikannya, lalu engkau memberikan kepada fakir miskin diam-diam, maka itu lebih baik. Jadi maksudnya bukan bermakna sedekah yang nampak itu dianggap semuanya pamer, ria. Itu tidak begitu. Sedekah yang nampak, kalau hati kita ikhlas, berharap wajah Allah atau berharap ridha Allah, tetap pahalanya sempurna. Misal kita mau berikan wakaf kepada satu lembaga, atau kita berikan sedekah untuk masjid, maka ketika kita hantarkan wakaf kita, semen kah, besi kah, atau apa saja, itu memang harus nampak dan kita harus tahu, harus kasih tahu panitia. Nah, itu bukan bermakna wajib kita sembunyikan. Jadi kalau disembunyikan malah berbahaya. Jadi kita taruh diam-diam di luar masjid jam 3 malam. Nah, kita taruh semen di luar masjid, kita taruh besi, kita peduk poh put habis cuba. Karena panitia tak tahu ni dari siapa, mau dijaga bagaimana. Nah, itu bukan begitu. Jadi ada sedekah-sedekah yang memang nampak. Nah, pemberian kepada anak yatim, santunan pada anak yatim. Nah, lalu kita foto, kita sebarkan. Tujuan kita menyebarkan bukan ingin memamerkan, agar orang lain ikut bersama membantu anak-anak yatim ini di panti asuhan ini. Itu nampak, tidak mengapa kata Allah. Tapi kalau memberikannya kepada fakir miskin personal, maka lebih baik disembunyikan, karena itu akan menjaga martabat atau derajat dari si fakir tersebut. Nah, jadi itu yang lebih baik kata Allah. Nah, kalau begitu, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, salah satu pelindungnya adalah sedekahnya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang hari ini ringan tangan untuk memberikan sedekah. Dan janji Nabi tidak akan dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Nabi adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perkataan Nabi ini, lalu kemudian sahabat yang bernama Abul Khair Marsad, jadi ketika sahabat mendengarkan Nabi mengatakan barang siapa yang bersedekah, maka sedekahnya yang akan menjadi payungnya di padang mahsyar sampai selesai semua urusan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu orang sahabat yang bernama Abul Khair Marsad, la yukhti'uhu yawman illa tasaddaqa fihi bisyai'in walau biqa'qatin aw wasalatin. Jadi Abul Khair ini semenjak mendengarkan Nabi mengatakan sedekahmu akan melindungimu di padang mahsyar, maka sejak itu kemanapun langkah kakinya menuju, maka tidak lepas dia pasti menyiapkan sedekah. Semenjak dia mendengar itu, kemanapun dia pergi, maka dia selalu menyiapkan sedekah.
walau biqa'kah, walaupun yang dia siapkan itu hanya sepotong roti. Ka'kun sepotong roti, au basadah ataupun bawang. Jadi begitu keyakinan dan imannya para sahabat. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada pertanyaan di hatinya nanti ini bagaimana, apa betul atau tidak. Asal sudah dengar dari Nabi, langsung mereka mempraktekkannya. Dan sampai-sampai Abu Al-Khair Marsad kemanapun pergi menyiapkan sedekah. Dan ini dibantu keterangan dalam hadis yang lain, disebutkan tentang Abu Al-Khair Marsad, annahu kana awwala ahli Misra yaruhu ila al-masjid. Jadi Abu Marsad ni di Madinah, dia selalu mendahului orang-orang untuk menuju ke masjid. Jadi dia mempercepat menuju ke masjid. Wa ma ra'aituhu dakhilan masjid qad illa wa fi kummihi sadaqah. Ada kata perawi hadis, kata sahabat yang lain, kami selalu melihat Marsad kalau sudah menuju ke masjid, maka dia pasti telah menyiapkan di dalam kumnya. Kumon itu di dalam kantong apa Pak? Kantong bajunya, ya, kantong bajunya itu sudah selalu disiapkan sedekah, kata para sahabat yang lain. Imma khulusun, apakah bentuknya uang, wa imma khubzun, ataupun bentuknya roti, wa imma qamhun, ataupun gandum yang telah dia bungkus. Artinya kalau bahasa kita tepung gandum yang telah dia bungkus. Jadi hatta rubbama ra'aitul basal yahmilu, sampai-sampai kata sahabat lain, kami juga sering melihat Marsad atau Abul Khair Marsad membawa bawang di dalam kantongnya. Fa'aqulu, lalu aku mengatakan kepada Abul Khair Marsad, ya Abul Khair, wahai Abul Khair, inna hadha yuntinnu siyabak. Abul Khair, ni kalau kamu bawa bawang kemana-mana dalam kantongmu, atau kalau engkau bawa bawang ke masjid dalam kantongmu, maka itu akan membuat bau yang tidak sedap pada bajumu. Jadi menyoba bahasa kedanya, nya irona kana mai bawang. Ngan bawang nak peduk dalam baju. Jangan mau bayar baje. Kalau begitu nasihat sahabat, maksudnya kok bawang dibawa ke masjid, sedangkan bau bawang menyebabkan bau baju, juga bisa menyebabkan orang mungkin terganggu dengan bau bawang. Jadi Abul Khair begitu. Fayaqulu, lalu Abul Khair menjawab, ya bena Abi Habib, wahai anaknya Abu Habib, amma inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaq bihi ghairu. Kenapa aku membawa bawang? Karena aku tidak punya lain yang bisa aku sedekahkan dari rumahku. Hari itu dia cuma punya bawang merah. Karena cuma punya bawang merah, sampai bawang merah pun dia bawa untuk dia mau kasih ke orang. Siapa yang disedekahkan, sedekahkanlah. Yang penting tiap hari ada sesuatu. Maka tadi disebutkan kadang-kadang dia bawa uang, kadang-kadang dia bawa roti di dalam kantong bajunya, kadang-kadang dia bawa gandum, kadang-kadang dia bawa bawang. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dia menyebutkan, innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah, karena aku mendengar dari sahabat Rasulullah yang lain, inna Rasulullah qal, yaitu Rasulullah berkata, dillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu, yang bisa memayungi seorang mukmin di hari kiamat nanti, itu maksudnya di padang mahsyar nanti, payungnya adalah sedekahnya. Semenjak aku dengarkan hadis itu, maka aku ingin bawang itu jadi payung, roti jadi payung,
gandum jadi payung, uang-uang jadi payung yang bisa menjagaku di hari kiamat nanti. Begitulah keimanan Abul Khair mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang membuat kenapa orang-orang berlomba-lomba bersedekah. Orang kalau tidak mau mengupas hadis-hadis Nabi, tidak mau belajar mengaji, tidak mau mendengarkan ta'lim tentang hadis Nabi, maka dia mungkin tak pernah dengar bahawa apapun yang dia beri tetap dikumpulkan Allah lalu menjadi naungan atau payung yang menaunginya di hari kiamat. Maka oleh karena itu pelajaran dari Abul Khair ini dengan imannya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Katanya kadang-kadang menuju ke masjid, sapu hana damai. Jadi waktu lewat celengan masjid sering sekali lewat begitu saja lewat. Sudah kadang-kadang sampai bertahun-tahun kita ke masjid, apapun tak pernah kita beri ke masjid. Kenapa? Bukan karena pelit, tapi tidak terbiasa mempersiapkan sedekah. Tapi sebahagian kita ada yang Masya Allah asal pergi keluar rumah ada saja yang dia bawa. Dia bawa hasil panennya, dia bawa uang untuk dia sedekahkan. Jadi begitu dari rumah sudah ada dalam kepala bawa uang sedikit. Atau kalau dia lebih hebat lagi menemukan isteri yang salihah, istrinya yang mengingatkan, bang jangan lupa bawa uang tu sikit untuk sedekah, bang itu bungkus, bawa tu apa yang ada dari rumah bawa, siapa yang bisa kasih sedekah nantinya. Diingat-ingatkan. Nah, ini orang yang betul-betul imannya berharap balas dari Allah, tidak akan lupa kemanapun pergi dia mempersiapkan sedekahnya. Nah, inilah sebenarnya pelajaran paling hebat tentang iman, mempercayai janji-janji Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan mengetahui hadis ini, maka sebaiknya sebelum Allah memanggil kita di waktu yang kita tak tahu, persiapkanlah selalu sedekah. Kadang-kadang yang lucunya, yang tak pernah sedekah ke masjid, ustaznya, dengkunya yang dipanggil untuk ceramah, dipanggil untuk ini, itu tidak mempersiapkan apa-apa, malah yang sudah terbiasa menerima sedekah dari masjid. Jadi hanya kejuk-juk masjid. Jadi dia tidak persiapkan. Jadi ini juga aneh. Jangan-jangan dia menjadi salah satu yang diingatkan oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa engkau pintar sekali menyuruh orang berbuat baik, padahal engkau sendiri melupakan kebaikan itu, dan engkau orang yang faham tentang kitab Allah. Nah, makanya ini juga menjadi pelajaran bagi para pendakwah, pendai, baik pakat kau untuk sedekah, drotuh berdah sedekah. Jadi ke masjid pun para ustaz-ustaz, para tengku-tengku yang kemudian lebih faham, itu juga harus mempersiapkan sedekahnya. Jadi baik gaduh fikir puas sedekah. Nah, ini penting. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, walaupun mungkin yang kita bawa tak banyak setiap hari, kita bawa 5.000, kita bawa 10.000, tapi ada saja yang kita sedekahkan setiap hari. Lihat tadi bagaimana Abul Khair setiap hari mempersiapkan sedekah apa-apa yang ada, karena dia juga miskin, sampai sepotong roti pun dia bawa untuk dia berikan kepada orang. Saya pernah memberi salah satu jalan bersedekah yang memberi manfaat orang banyak. Contohnya apa? Kita mempersiapkan pertalit di dalam botol. Kita persiapkan pertalit dalam botol, lalu kita bawa kemanapun kita pergi, dengan tujuan kalau ada orang yang macet, mogok motornya di tengah jalan, dia sedang dorong motornya,
Lalu kita tahu, kita tanya, kan biasanya kita tanya, apakah Pak? Habis minyak. Lalu kita turun, kita isi minyaknya, dia bisa berjalan kembali, maka kita telah melakukan amal pertama bersedekah, yang kedua kita telah melakukan amalan yang paling dicintai Allah. Karena Nabi ketika menjawab tentang amalan paling dicintai Allah, Nabi menyebutkan salah satunya adalah wa takshifu anhu kurbah, engkau lepaskan kesulitan seorang mukmin. Itu orang yang sedang mogok motor tu, itu kan hatinya sedang down, Pak. Hatinya sedang gelisah ni, dia tunggu, ternyata masih jauh dengan SPBU. Dia lihat ke depan, tidak ada kedai yang menjual minyak. Dorong, apalagi yang dorong itu ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu gendong anak, baru pulang belanja, mogok motornya, habis minyak, dia dorong sedikit-sedikit. Begitu terharunya kita melihat perjuangan seorang istri. Maka kalau kita turun, kita isi minyaknya, lalu kemudian dia bisa berjalan kembali, maka engkau telah melepaskan kesulitan sesama mukmin. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, maka mudah-mudahan menjadi penyebab kita masuk surga, karena Allah ternyata ridha di atas amalan kita menolong orang. Nah, ini contoh sedekah-sedekah. Maka tiap hari itu persiapkanlah sedekah, walaupun tak banyak, tapi istiqamahlah dengan sedekah. Waktu meninggal, insya Allah baru kita merasakan hebatnya fadilah bersedekah di atas dunia.